Inilah kisah perjanjian antara Syekh Subakir dan Dahyang Tanah Jawa Sabdo Palon. Kisah dari Tanah Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau oleh murid-murid beliau ataupun pengikut-pengikutnya. Dikisahkan konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib daripada Tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam yang pada masa itu sebagai generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di Tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni setiap sudut Tanah Jawa. Kedatangan Syekh Subakir ke Tanah Jawa merupakan perintah dari Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke Tanah Jawa. Mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I lalu memerintahkan seseorang yang terkenal alim dan pintar, seorang ahli ekologi lingkungan dan juga ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon waktu itu Syekh Subakir membawa baju hitam dari Arab yang telah dirajah, lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra. Batu Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia gaib itu pun mengusik Ki Semar Badrayana alias Sabdo Palon, sang danyang Tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun tinggal di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon akhirnya keluar dari ruangan pertapaannya untuk mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Lalu Syekh Subakir mengatakan menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan panjang, mereka pun segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang yang sembarangan, yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan
Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Berikut isi perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Pertama, jangan ada pemaksaan agama ataupun kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa walau isinya dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran Hindu dan Islam. Keempat, jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka dia akan datang lagi membuat goro-goro. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir dan tetap menghormatinya. Namun karena suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Tentu saja ini hanyalah sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab.